Cristiano Ronaldo, Erling Haaland. Setelah sempat membuat Argentina repot dalam laga FIFA Matchday di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sinteyong cukup puas dengan permainan yang ditunjukkan oleh anak asuhnya tersebut. Meskipun kalah dengan skor 0-2, namun dari segi permainan dan mentalitas pasukan Garuda tampil sangat baik. Bahkan beberapa kali, para pemain timnas Indonesia memenangkan duel-duel saat melawan para pemain bintang timnas Argentina. Dan untuk itu, inilah perubahan besar timnas Indonesia sejak ditangani oleh Sinteyong. Timnas Indonesia telah membuktikan sejumlah perubahan signifikan semenjak ditangani oleh Sinteyong. Perbaikan terlihat dari teknik bermain dan peningkatan stamina pemain. Bergabungnya Sinteyong ke dalam skuad Garuda pada 2019 lalu telah membawa dampak positif yang cukup besar. Bahkan secara tak langsung, pelatih asal negeri gingseng tersebut membawa permainan dan mental timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Salah satu prestasi yang membekas adalah membawa Indonesia yang sebelumnya tercecer di peringkat 175 FIFA, melesat naik ke urutan 150 FIFA. Mantan pelatih Korea Selatan ini juga turut mengembangkan bakat-bakat muda yang jadi modal penting bagi Indra Syafri, membawa pulang medali emas SEA Games 2023 di cabang sepak bola. Bahkan terbaru, menghadapi sang juara dunia Argentina, perubahan besar benar-benar ditunjukkan pasukan timnas Indonesia. Meskipun mereka kalah dari segi kualitas, namun pasukan Garuda tak mau menyerah begitu saja. Mereka menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Bahkan permainan defense yang diterapkan oleh Sinteyong sempat membuat pasukan Lionel Scaloni kewalahan. Dan sejak ditangani oleh Sinteyong, setidaknya ada 3 perubahan selama kurang lebih 4 tahun. Banyak perubahan yang terlihat di kubu timnas Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Peningkatan mental pemain. Sinteyong terkenal sebagai sosok pelatih yang mengubah kultur sepak bola Indonesia, terutama dari segi kedisiplinan untuk meningkatkan mental pemain. Terlihat bagaimana mental pemain Indonesia kini mulai terbentuk, membuat mereka sudah tak lagi minder atau turun semangat ketika menghadapi lawan-lawan besar maupun tengah dalam kondisi tertinggal. Saat ini, para pemain yang telah dipupuk pelatih asal Korea Selatan tersebut telah memiliki mental yang matang ketika menghadapi setiap pertandingan dan selalu belajar dari kekalahan. Dalam membentuk mental permainan ini, Sinteyong kerap membujuk pemain muda Indonesia untuk berlaga di luar negeri, supaya mereka dapat mengenali kultur sepak bola negara lain dan mendapatkan pengalaman baru. Hasilnya pun cukup signifikan. Mereka yang bermain di luar negeri berhasil menunjukkan perkembangan luar biasa dengan memainkan permainan lebih tenang dan mentalitas luar biasa, seperti yang ditunjukkan oleh Asnawi Mangku Alam, Elkan Bagot, hingga Marcelino Ferdinand dalam laga melawan Argentina. Peningkatan stamina. Para pemain timnas Indonesia tentulah sudah terbiasa dengan porsi latihan ekstra yang diberikan oleh Sinteyong. Hal ini dikhususkan untuk melatih ketahanan stamina para pemain ketika berlaga di lapangan hijau. Misalnya saja ketika timnas Indonesia U20 akan berlaga di Piala Asia U20, mereka mendapatkan porsi latihan fisik yang cukup keras dari sang pelatih saat menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki. Latihan fisik tersebut dimulai dengan pemanasan, lari-lari kecil, dan intensitas latihan terus ditingkatkan. Para pemain pun dituntut dapat berlari secepat mungkin di atas pasir pantai dan berlari dengan menggendong rekan satu tim. Dan apa yang dilakukan oleh Sinteyong itu cukup berhasil. Para pemain timnas Indonesia kini memiliki bodi yang lebih kekar dan beberapa kali selalu memenangkan body charge. Peningkatan teknik permainan.
Meskipun sampai saat ini cara kontrol bola dari sejumlah pemain Indonesia masih terbilang kurang, namun gaya bermain timnas saat ini dapat dikatakan lebih berkembang dari sebelumnya. Hal ini terlihat dari para pemain yang sudah berani untuk memainkan bola-bola pendek untuk menyusun serangan, di mana sebelumnya mereka hanya mengandalkan umpan jarak jauh dan sprint dari sayap yang kurang efektif karena mudah ditebak oleh musuh. Dan setelah melawan juara dunia Argentina, Sinteyong menilai build-up timnas Indonesia tidak cukup matang pada laga tersebut. Seringkali kehilangan bola ketika sudah berhasil meredam serangan Argentina. Sinteyong menyatakan akan lebih mematangkan build-up timnas Indonesia ke depannya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut yakin pekerjaan rumah tersebut bisa dilakukan jika punya masa persiapan yang lebih lama. Untuk build-up memang kita kehilangan banyak momentum, tapi timnas Indonesia tidak punya banyak waktu. Butuh waktu untuk membenahi build-up pemain. Jika ada waktu lebih, untuk organisasi pertahanan dan build-up akan semakin baik, ungkap Sinteyong usai pertandingan. Sementara itu, meskipun kalah dengan skor 0-2 atas Argentina, namun Sinteyong cukup puas dengan permainan yang ditunjukkan oleh anak asuhnya. Bahkan kini pelatih berusia 52 tahun tersebut sangat optimis untuk menatap Piala Asia yang akan berlangsung di Qatar. Jadi itulah perubahan besar skuad timnas Indonesia di bawah tangan dingin Sinteyong.